Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Dan sekarang ini kita lihat sedih, prihatin, saudara. Ini dekadensi moral di kita punya negeri semakin hari semakin parah. Etika ditinggal, akhlak ditinggal. Kita lihat sekarang saudara, hanya kesalahan kecil di jalan boklai, kesalahan kecil berantem saudara. Nggak ada angin, nggak ada hujan saudara, tahu-tahu ada anak-anak muda turun dari motor bawa aneka ragam senjata saudara, menyerang orang-orang yang nggak bersalah. Ada apa dengan negeri kita? Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak saudara, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Tiap hari kita mendengar kabar-kabar sedemikian rupa saudara. Ada apa? Kok kezaliman bisa merajalela begitu saudara? Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Saudara, jadi sesungguhnya Allah itu tidak menzolimi seorang manusia pun saudara, akan tetapi manusia itu yang menzolimi dirinya sendiri. Nah jadi jangan ada nanti yang berpersepsi atau suudzon kepada Allah, kalau Allah jebloskan hambanya ke neraka, oh Allah ini kejam, Allah ini zalim. Enggak begitu saudara. Allah sayang kepada hambanya, Allah berikan jalan kepada hambanya, ada jalan baik, ada jalan buruk, dan Allah sudah kasih tahu dalam kitab sucinya, jalan baik itu menuju ke surga, jalan buruk itu menuju ke neraka saudara. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah kasih jalan. Nah kalau dia memilih jalan keburukan terus masuk ke neraka jahanam, jangan salahkan Allah. Bukan Allah mendolimi dia, dia yang mendolimi dirinya sendiri saudara. Nah jadi ini yang terjadi, dan ini terjadi di semua lapisan, dari mulai lapisan pejabat yang paling tinggi sampai rakyat yang paling bawah, di mana-mana kezaliman saudara. Negeri kita udah seperti nggak ada hukum. Kita lihat di mana-mana saudara, apalagi sekarang preman udah lebih dari pejabat. Pers sana, pers sini, teror sana, teror sini, intimidasi sana, intimidasi sini. Wah pejabatnya biara preman. Astagfirullahaladzim, ini negara mau dibawa kemana? Kalau pejabat ya preman, preman udah berani bakar mobil polisi saudara, merasa dirinya dekat dengan kekuasaan, merasa dirinya dekat dengan istana. Ada apa ini negeri saudara? Dari mulai pejabat sampai ke bawah rusak etikanya, moralnya, akhlaknya, kurang ajar. Masyarakat dibikin ketakutan, masyarakat dibikin tidak aman. Astagfirullahaladzim. Nah ini saudara, kalau preman dibiarkan ya begitu, preman dipiara, kita lapor polisi, polisi nggak berani tangkap. Loh kenapa? Ada backingnya, backingnya lebih tinggi daripada jabatan polisinya saudara. Kalau ini terus dibiarkan, maka siap-siap negara kita akan hancur saudara. Nah mungkin 5-10 tahun ke depan udah nggak ada lagi Indonesia, mungkin kita udah pecah jadi negara-negara kecil. Sumatera negara sendiri, Kalimantan negara sendiri, Papua negara sendiri, Pulau Jawa negara sendiri, bahkan mungkin Pulau Jawa terpecah menjadi beberapa negara saudara. Nah kalau kita nggak mau itu terjadi, ya kita mesti lakukan perubahan. Amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak main-main menyampaikan kalimatul hak amama sultanil jahir, itu afdolul jihad. Sebagus-bagusnya jihad, sehebat-hebatnya jihad, sampaikan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim, siapapun pemimpinnya saudara. Amar ma'ruf nahi munkar mesti terus digalakkan. Nah kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak digalakkan, ya begini jadinya, kemunkaran di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Bagaimana orang bisa aman? Naik mobil di lampu merah lagi tenang saudara, tahu-tahu kaca depannya dihantam dengan golok, dihantam saudara dengan celurit. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada kesalahan saudara, bisa merajalela begitu. Geng motor saudara yang merusak, yang menyerang orang saudara, begal-begal saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah jadi saya hanya ingin menyampaikan itu semua kezaliman nggak boleh kita lakukan. Dalam satu hadis qudsi saudara, Allah berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
di mana Allah menyatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Ya ibadi, kata Allah, hei hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah sendiri mengharamkan kezaliman itu atas dirinya, saudara. Haram. Makanya Allah nggak pernah melakukan kezaliman. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, saudara. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Allah nggak pernah menzalimi seorang manusia pun, saudara, dalam hal apapun. Nah, selanjutnya Allah nyatakan waja'atuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kamu. Selanjutnya Allah mengatakan fala tadzalamu, jangan sekali-kali kamu saling menzalimi. Nggak boleh menzalimi, itu berat, saudara. Satu, jangan kita zalimi diri kita sendiri. Orang menenggak minuman keras, dia menzalimi dirinya sendiri, dia merusak dirinya. Orang judi, saudara, itu juga dia merusak dirinya. Banyak orang dulu bertanya-tanya, apa betul judi itu merusak? Lihat sekarang, gara-gara judi orang bunuh-bunuhan, gara-gara judi orang bunuh diri. Gara-gara judi, coba lihat sekarang di mana-mana, saudara. Jadi kalau orang menenggak minuman keras, orang berjudi, orang berzina, orang melakukan maksiat, dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Nah, jadi terlalu banyak sekali kalau saya harus bahas soal kezaliman yang ada di negeri kita ini, masya Allah. Dari mulai pejabat sampai yang bawah, korupsi ada di mana-mana, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Korupsi udah gila-gilaan. Dulu zaman Pak Harto korupsi masih di kolong meja, masih ada malu, saudara. Begitu reformasi kita pikir makin bagus, nggak taunya jadi repot nasi. Nah, akhirnya apa? Korupsi naik di atas meja. Korupsi naik di atas meja. 10 tahun terakhir kemarin, saudara, yang banyak bohong, banyak dustanya, saudara, sama meja-mejanya dibuat hari. Jujur aja, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Nah, sekarang saya mau tanya, apa kita mau begini terus? Apa mau begini terus? Siap bangkit, siap berakhlak, siap berjuang, siap melakukan perubahan, siap perbaiki negeri. Takbir, shallu ala nabi. Saudara, sebelum saya akhiri, saya mau tanya, kita nyakitin ini, nyakitin itu, ngambil harta ini, ngambil harta itu, Nabi udah sebut bangkrut. Yang saya mau tanya, bagaimana kalau ada pejabat korupsi sampai triliunan? Itu yang nuntut berapa orang tuh? Itu yang disakiti, saya mau tanya, dirugikan berapa orang? Sekampung? Senegeri? Senegeri? Senegeri dia sakiti, senegeri haknya diambil, senegeri dia tolimi. Saya bisa bayangin tuh, pejabat yang model begitu nanti di akhirat ada 270 juta rakyat Indonesia ngantri lagi nuntut dia. Rame-rame ngantri, saya juga mengikuti ngantri. Lo kenapa ngikut ngantri? Ya kan lumayan, pahala dia dikasih kita atau dosa kita dikasih dia. Korupsi besar-besaran habis-habisan, nggak tanggung-tanggung, triliunan. Masya Allah. Cuman ironisnya yang kita sedih, saudara, ini yang kita paling sedih nih, maling ayam digebukin babak belur, ada yang mati, saudara. Yang korupsi triliunan depan kamera masih ketawa-ketawa, dikawal, dapat uang penjara yang bagus. Habib, apa betul sel itu bisa diberi? Bisa. Habib, apa betul di sel itu kita bisa dapat fasilitas ini, fasilitas itu? Bisa. Lo kok Habib tahu? Kan gue pengalaman. Gue tahu yang jual beli di sana, betul? Betul. Nah, Ustaz Sobri juga pengalaman tuh ya, Pak. Nemenin saya di penjara. Bisa. Memang ada ruang-ruang yang disewa kok. Memang ada ruang-ruang yang memang harus bayar kok. Sudah. Jadi mau jadi apa nih kita punya negeri? Nama gitu saya mau tanya nih. Sekali lagi, mau Indonesia baik? Mau Indonesia bagus? Mau Indonesia jadi baldatun thayyibah? Betul. Nah, kalau begitu saudara, yuk perbaiki akhlak kita. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, pertahankan, tingkatkan lebih bagus lagi. Yang kemarin sholatnya masih belum bagus, baguskan sholatnya, saudara. Yang kemarin masih suka maksiat, stop, tidak usah maksiat lagi, saudara. Insya Allah, kalau kita semua kembali kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Allah akan jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, sebelum saya akhiri nih, saya mau tanya lagi nih, lihat ya Indonesia nih sekarang ini. Indonesia ini sekarang baik-baik saja atau tidak? Jawab yang jujur, baik-baik saja atau tidak? Terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Yakin? Nah, sekarang saya mau tanya, habis gelap terbitlah terang, mau gak?
Mau gak? Mau gak? Atau maunya habis gelap mungkin gelap? Masya Allah. Nah baiklah saudara, saya sudah menyampaikan sebelum Bapak Presiden kita dilantik. Ketika itu saya mau berangkat umroh saudara, dan 3 bulan saya duduk di Mekah. Saya sudah sampaikan kepada orang-orang dekat Presiden yang ada di sekitarnya, bahkan mereka datang ke rumah minta saran, minta nasihat. Habib bagaimana ini kalau Bapak Presiden nanti dilantik tanggal 20 Oktober, supaya kedepannya Presiden lebih baik, diterima oleh umat, diterima oleh habaib, oleh ulama, kita bekerja sama bareng-bareng supaya Indonesia ini berkah, makmur, sejahtera. Saya sampaikan secara terus terang kepada yang bersangkutan satu aja. Saya bilang kalau Bapak Presiden mau bagus, mau baik, nanti setelah dilantik perhatikan kabinetnya, perhatikan menteri-menterinya, karena siapa menteri di sekitar kita itu akan menjadi indikator kita baik atau buruk. Ada hadisnya saudara, Nabi mengatakan dalam satu hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bil amiri khairan yaj'al lahu uzara'u khair. Dan sebaliknya, wa idza aradallahu bil amiri syarran yaj'al lahu uzara' syarr. Nabi mengatakan jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, maka Allah akan jadikan buat dia, Allah kirim ke dia menteri-menteri yang baik. Uzara'u khair, uzara' itu menteri-menteri, itu jamak dari kata wazir. Amir pemimpinnya, wazir menterinya saudara. Dan sebaliknya kata Nabi, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang pemimpin, Allah jadikan bagi pemimpin tersebut, Allah kirim buat pemimpin tersebut uzara'u syarr, menteri-menteri yang jelek, yang buruk. Nah jadi saya sampaikan kepada mereka yang datang ke rumah saya waktu itu sebelum pelantikan, saya lagi mau umrah ya kawan, saya katakan kalau mau baik pilih menteri yang baik, kalau nggak mau baik ya terserah saudara. Nggak ada bisa menjadi pemimpin yang baik kalau menteri di sekitarnya jelek. Dan menteri itu indikator saudara. Kalau menteri-menterinya baik, insya Allah Allah menghendaki kebaikan bagi si pemimpin, sebagaimana hadis Nabi tadi. Tapi kalau menteri-menterinya jelek saudara, kotor saudara, itu indikator bahwa pemimpinnya juga nggak bagus. Saya sampaikan, nggak sampai di situ, sampai saya sebut nama-namanya. Saya katakan kalau jadi presiden sudah dilantik, jangan sekali-kali saudara menjadikan Jokowi dan kroni-kroninya sebagai menteri. Tutup pintu, jangan masukkan ke kabinet. Saya sampaikan, saya sebut satu-satu namanya, berapa belas orang saya sebut sudah. Ditanya siapa aja itu, saya sebutkan satu persatu, fulan, 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 fulan. Jangan dipakai. Sekian belas saya sebutkan. Habis itu saya berangkat ke Mekah. Habis itu saya dengar kabar pelantikan 20 Oktober. Habis itu saya dengar pembentukan kabinet. Yang saya sebut masuk semua. Gimana ceritanya? Kacau tidak? Kacau tidak? Minta nasihat, kita nasihatin. Minta masukan, kita kasih masukan. Dia salah catat kali itu. Dia catat, dia bilang ini pesanan Habib kali ini. Gua pesan jangan dipakai, malah dipakai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya nih yang begini-begini mestinya ke Kiai Abdul Hadi nih berobat pikun. Biar diobatin nih Kiai Abdul Hadi, amin. Udah nggak usah diterusin dah, udah kacau. Udah ntar anu ceramah bagus-bagus gitu ribut, anu keluar dah unak-unak semua. Udah cukup segitu kira-kira yang saya sampaikan, jelas tidak? Nah, kemarin juga datang lagi, Beb ini bagaimana? Nah, kan gue udah bilangin, yang begitu lu jangan pakai, kenapa jadi lu pakai? Nah jadi bagaimana sekarang? Ya reshuffle, masih ada jalan kebaikan di depan, betul? Betul? Pecat semua menteri-menteri yang bermasalah, betul? Menteri yang terlibat korupsi, menteri yang terlibat KM50, menteri yang terlibat tabrak undang-undang, menteri yang terlibat perjudian, menteri yang terlibat penyelewengan bansos. Wah, udah gergetan aja dah. Ini kalau lagi begini, gue lupa sama penyakit gue. Pinggang yang sakit jadi baik ya Hadi. Udah cukup dah. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah saya mau tanya, berarti perbaikan ke depan masih ada jalan gak? Ada. Makanya saya masih doain biar Bapak Presiden kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan perlindungan oleh Allah, dibuka mata hatinya, dibuka telinga dan matanya semuanya saudara, agar dia bisa mengetahui mana pejuang, mana pecundang, mana yang amanat, mana yang pengkhianat saudara. Nah supaya beliau diberikan oleh Allah keberanian, singkirkan semua pecundang, singkirkan semua pengkhianat, singkirkan semua
Singkirkan, nggak usah khawatir, jangan takut. Oh, ada isu nanti kalau presiden reshuffle sekian belas menteri dipecat karena dianggap begini begitu, nanti presiden dikudeta. Rakyat ada bersama presiden, betul? Betul. Kalau presiden melawan koruptor, kalau presiden melawan bandar judi, kalau presiden melawan oligarki busuk, melawan penjahat-penjahat negara, seluruh umat Islam di negeri ini akan berada bukan hanya di belakang presiden, bahkan siap ada depan presiden. Kita siap hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan negara kita. Betul? Takbir. Siap berjuang, siap lawan koruptor. Takbir. Hidup NKRI, hidup Islam, hidup rakyat. Itu nasihatin. Sekarang kita sampaikan, mudah-mudahan ke depan berubah. Amin. Amin. Walaupun kadang-kadang pesimis. Lo pesimisnya apa? Saya di mana-mana teriak adili Jokowi. Rakyat mahasiswa di mana-mana teriak adili Jokowi. Ada yang teriak di istana, hidup Jokowi. Gajal. Capek gak? Masya Allah. Ya udah, itu yang saya mau sampaikan ya, kawan. Nah sekarang saudara, saya mau tanya sekali lagi, kalau presiden berjuang untuk kebaikan, bela agama, bangsa dan rakyat, siap bela presiden? Siap bantu presiden? Siap jaga presiden? Takbir. Tapi kalau presidennya masih begini-begini aja, ya saya mau gelar tikar nonton. Ya bukan, sekarang kan di mana-mana kezalimannya Allah lagi buka, betul? Betul. Orang zolim lagi main buka-bukaan celana, lagi main lapor-laporan. Alhamdulillah. Ada yang nanya, Habib gimana nih Beb? Ini keadaan udah gawat nih. Oh, ini di sini udah pada saling menyerang. Kenapa jadi gawat? Buaya berantem, kenapa lu yang ribut? Ya, tonton aja, betul. Betul. Serigala lagi main kakar-kakaran, tonton. Masya Allah. Kalau perlu adu. Kalau perlu, ada yang protes. Habib kok begitu Beb? Adu domba kan haram Beb. Jawab jangan. Halal tahun depan. Ya, bukan lo mau borongan sekarang juga. Jawab jangan. Adu domba memang haram, betul. Adu manusia apalagi, betul. Ayo jawab yang keempat, saudara. Adu domba halal atau haram? Adu manusia halal atau haram? Adu setan? Nah, lu bingung dah lu. Ayo adu setan. Setan berantem. Duin. Kira-kira jelas gak? Lu jangan nanya setannya siapa. Wah, gua atur lu mata-mata lu. Kadang-kadang mancing, Beb siapa tuh Beb? Kita sebutin, gua pulang ditanggap. Lu jangan nanya. Bagaimana itu siapa Beb? Masa lu nggak tahu? Yang hadir sini saya mau tanya, tahu setan? Tahu setan? Ada setan kepala hitam ada? Tahu? Nggak usah nanya. Ya bukan kita nanya, akhirnya urusannya panjang. Udah tahu gitu. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.